Nah, sahabat liputan6.com, sekarang saatnya kita terbang ke Turki. Ada kabar terbaru di sana, yaitu kita sudah bergabung bersama kita Ade Wibisono yang akan menjelaskan mengenai siapa itu Mustafa Kemal Atatürk yang kabarnya akan menjadi nama jalan di Jakarta. Oke, kalau begitu langsung saja kita sapa. Mas Ade, bagaimana kabarnya saat ini? Halo Ratu, baik, kabarnya baik. Baik, Mas Ade. Nah, Mas Ade sudah dengarkan kabar bahwa di Jakarta akan ada jalan yang dinamakan atas nama salah seorang tokoh di Turki, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Nah, sebenarnya siapa sih Mustafa Kemal Atatürk ini bagi warga Turki? Ya, jadi memang Mustafa Kemal Atatürk bagi warga Turki adalah seorang founding father. Dia adalah seorang pendiri bangsa dari Republik Turki yang berperan penting dalam perang kemerdekaan. Jadi kalau perlu diketahui Ratu bahwa Atatürk itu sangat berjasa dalam menyatukan wilayah Turki yang kita kenal saat ini. Karena pada tahun 1918 pada saat ada perjanjian Sevres, Turki itu digempur oleh kekuatan kekuatan kolonial Barat yang akhirnya ketika itu wilayah Turki itu tercabik-cabik dari wilayah Barat sampai timurnya. Sehingga peran Atatürk itu menjadi sentral, seperti kita, Insinyur Soekarno, yang menjadi proklamator dan deklarator kemerdekaan, begitu pula peran Kemal Atatürk dalam memori bangsa Turki pada saat ini. Baik, kalau tidak salah juga Atatürk itu berperan untuk mengakhiri kesultanan di Turki ya? Jadi memang tidak serta-merta demikian, Ratu. Mungkin saya perlu membagikan apa yang saya pelajari di sini, bahwa memang Kesultanan Ottoman pada saat Perang Dunia ke-1 itu sudah mencapai titik lemahnya ketika mereka terlibat dalam Perang Dunia I yang mereka itu melawan kekuatan Barat, mereka melawan Inggris, Italia, Yunani, Perancis, dan itu Ottoman betul-betul digempur oleh kekuatan kolonial. Dan memang pada tahun 1918 Ottoman itu mengalami kekalahan, Ratu, sehingga peran Atatürk kemudian memberikan perlawanan atas menyerahnya Ottoman terhadap kekuatan Barat, dan akhirnya Atatürk membentuk Gerakan Nasional Kemerdekaan Turki yang itu memang dasarnya berbeda dengan kesultanan, yaitu kekuatan republik, sehingga akhirnya memang kita harus bisa memisahkan dua entitas ini, entitas kesultanan dan entitas Republik Turki, seperti itu. Baik, kalau untuk warga di Indonesia, bisa kita lihat bahwa banyak sekali yang tidak setuju dengan penamaan Mustafa Kemal Atatürk sebagai nama jalan di Indonesia karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Apakah juga dipelajari oleh Mas Ade di sana bahwa memang Mustafa Kemal Atatürk itu mengakhiri Kesultanan Ottoman? Oke, memang sepertinya perlu ada proses edukasi publik, edukasi politik yang lebih dalam terkait dengan peran Atatürk. Memang kita memahami pasca Republik Turki ini dibangun, ada proses yang disebut sekularisme, di mana memang Kemal Atatürk mencoba untuk membangun sebuah identitas baru terhadap Republik Turki. Kita harus memahami kondisi latar belakang psikologis yang dihadapi oleh Atatürk, seperti yang dijelaskan oleh Pak Duta Besar lalu Muhammad Iqbal ya, dalam sebuah penjelasannya di sebuah media, bahwa memang Atatürk ini melihat kejatuhan dari Ottoman, bahwa ketika itu Kesultanan Ottoman sedang mencapai titik nadirnya, sehingga disebut sebagai the sick man of Europe, terjadi proses korupsi yang luar biasa di akhir kesultanan. Kita harus memahami bahwa Ottoman ini sudah berdiri hampir 600 tahun, dari 1299 sampai 1922. Dan Atatürk ini lahir ketika pada abad 19, 1800-an, yang melihat bahwa Ottoman itu sudah sampai pada titik kelemahan. Di sini akhirnya kita memahami bahwa dengan titik lemahnya itu, mereka ingin membentuk sebuah bangsa baru, di mana pada abad 19 muncul gerakan nasionalisme di banyak negara, termasuk di Indonesia dan negara-negara Asia Afrika. Jadi disitulah konteks sosial politiknya harus dipahami, Ratu. Seperti itu kurang lebih. Baik, kalau begitu. Apakah kabar dari penamaan jalan di Jakarta, Indonesia ini juga sampai ke warga Turki? Kalau iya, apakah ada tanggapan dari warga Turki? Jadi memang komentar dari warga Turki itu sempat muncul ketika terjadi polemik di antara netizen di Indonesia. Ini juga sebuah sinyalemen yang harus saya dudukkan, bahwa awalnya ini permintaan nama jalan, ini adalah permintaan dari Indonesia, karena memang KBRI Ankara itu baru pindah ke sebuah alamat baru di kota Ankara, dan kebetulan nama jalan depannya itu adalah Jalan Holanda atau Jalan Belanda.
Lalu di situ Pak Dubes dan para staf di KBRI Ankara melihat, para diplomat kita melihat bahwa bagaimana mungkin nih sebuah KBRI kita, lalu nama jalan depannya adalah nama bangsa yang melakukan penjajahan terhadap bangsa Indonesia selama 3,5 abad. Disinilah kita harus memahami bahwa ini adalah inisiatif yang berbentuk sebagai high level diplomasi atau diplomasi, bahwa para diplomat kita ingin mengganti nama Hollanda Street menjadi Ahmed Sukarno yang diajukan kepada pemerintah Turki, dan itu disetujui oleh pemerintah Turki. Ini menunjukkan bahwa memang hubungan diplomat kita dengan Kementerian Luar Negeri Turki, dengan pemerintah Turki sangat baik. Kemudian harus dipahami, Ratu, bahwa dalam konteks diplomasi ada yang disebut namanya prinsip resiprokal atau prinsip timbal balik dalam hubungan diplomasi. Ketika sebuah negara mengajukan nama jalan yang itu adalah statusnya adalah founding fathers seperti Soekarno, maka dari pihak pemerintah Turki juga berpikir bahwa mereka juga akan meminta nama jalan yang ada di ibu kota Indonesia, di Jakarta. Ini adalah sebuah praktik diplomasi yang sudah berjalan bertahun-tahun, bahkan mungkin berabad-abad lamanya, prinsip kesetaraan. Kita memberikan apa kepada suatu bangsa dan bangsa lain akan memberikan hal yang setara. Sehingga wajar ketika nama Insinyur Soekarno atau Ahmed Soekarno Street diajukan menjadi nama jalan di depan gedung KBRI Ankara yang baru. Kemungkinan yang muncul adalah nama Mustafa Kemal Atatürk yang dianggap sebagai sebuah posisi yang setara sebagai founding father Republik Turki. Jadi memang kalau kita melihat dari kacamata diplomasi, bahwa Turki juga menempatkan bapak bangsanya di ibu kota Jakarta karena mereka menghargai bahwa kita meminta nama Insinyur Soekarno di Ankara, seperti itu prosesnya. Nah, kemarin saya melihat ada polemik di Twitter, di beberapa media sosial, bahwa rakyat Turki pun juga cukup kaget dengan penolakan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia gitu. Bahwa bagi bangsa Turki, Atatürk itu seperti kita melihat Soekarno, seperti kita melihat Bung Hatta, seperti kita melihat pahlawan nasional yang lain. Bahkan foto-foto Atatürk juga tetap dipasang di gedung pemerintahan, ada berbagai monumen dan patungnya di berbagai kota, apalagi di ibu kota Ankara, patung monumen Atatürk tersebar di berbagai titik, di pusat kota lama di Ulus, di pusat kota baru di Kizilay, di berbagai gedung pemerintahan. Jadi kita harus memahami psikologis bahwa bagi bangsa Turki, Atatürk itu adalah simbol yang dikunci dalam bentuk penghormatan, apapun kontroversinya. Sehingga memang tidaklah etis kalau kita mengomentari secara negatif terlalu berat terhadap tokoh kemerdekaan lain. Ini menjadi mungkin edukasi publik perlu kita lakukan terhadap tokoh yang cukup kontroversi memang bagi rakyat Indonesia seperti itu. Iya, betul sekali ya. Kita sangat membutuhkan edukasi publik yang lebih lanjut atas penamaan jalan ini. Dan selain dari itu juga, mungkin ini kan sebagai rasa terima kasih Indonesia ya, sudah dinamakan nama Soekarno di salah satu jalan di Turki sendiri. Ya, jadi memang ini prosesnya masih pengusulan. Setelah saya coba cross-check dari berbagai berita, jadi prosesnya adalah masih pengusulan. Pihak KBRI Ankara sedang proses mengusulkan di Ankara terkait Ahmed Soekarno, dan itu memang disetujui oleh pemerintah Turki. Tapi memang usulan dari pemerintah Turki ini sampai terakhir kemarin kita masih menunggu usulan nama yang diminta oleh pemerintah Turki, karena terjadi polemik ini. Kita melihat statement dari Wakil Gubernur Pak Ahmad Riza Patria, lalu ada statement dari Pak Dubes bahwa sebenarnya kita pemerintah Indonesia, kita bangsa Indonesia ini sedang menunggu nama siapa yang diajukan oleh bangsa Turki. Tapi saya hanya memberikan komentar, nama siapapun yang diajukan oleh pemerintah Turki, dalam prinsip diplomasi, kita harus menghargainya sebagai sebuah prinsip yang timbal balik. Jadi sangatlah tidak etis kalau misalkan kita sudah mengajukan suatu nama, lalu ternyata proses yang dilakukan oleh pemerintah dan diplomat kita ini terganggu oleh istilahnya kritik-kritik dari luar, walaupun masukan kita dengar, tapi baiknya memang masyarakat mencoba memahami proses yang sedang dibangun. Ini menunjukkan eratnya hubungan diplomatik. Saya sangat mendukung sekali ini bagaimana Bank Turki dan Indonesia. Ini memang luar biasa kunjungan Pak Menhan, kunjungan Pak Prabowo, lalu ada kunjungan Bu Menlu, lalu ada kunjungan Presiden Jokowi. Ini menunjukkan bahwa di antara high level official ini sudah terjadi hubungan yang sangat baik. Bahkan ada industri kerjasama pertahanan, ada tank harimau kerjasama industri pertahanan Turki. Bahkan sekarang terakhir Pak Menhan juga tertarik dengan perkembangan drone militer Turki yang Bayraktar. Itu memang luar biasa ya, sangat digunakan di berbagai front militer, front perang di sini, Suriah, ada front di Libya, ada juga kemarin di perang Armenia, Azerbaijan, dan terbukti memang Turki menjadi salah satu kekuatan militer yang bangkit di Eropa dan cukup ditakuti sekarang di kawasan Mediteran, Eropa dan Timur Tengah, seperti itu, Ratu. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak atas penjelasannya ya Mas Ade ya. Semoga ini juga menjadi edukasi bagi para masyarakat di Indonesia, terutama untuk para sahabat liputan6.com nih yang menonton.
sebenarnya kita harus menghargai apapun itu nama yang diberikan oleh pihak Turki sendiri. Kalau begitu, sampai jumpa lagi Mas Ade, dan see you next time.